Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuobalin berkata, ayahku mengirimiku pesan, mengenai pernikahan dinasti Nangongseng dan Sekte Abadi-Abadi, dan itu sangat penting. Jika dua kekuatan utama akan menikah, Istana Jiwa Abadi juga pasti akan menjadi aliansi yang maju dan mundur bersama. Dan dinasti suci Tuoba saya yang berbatasan dengan dinasti suci Nangong. Jika aliansi dari tiga kekuatan kuat, dinasti suci Nangong pasti akan melanggar dinasti suci Tuoba kita. Jadi ayah yang mulia, membiarkan pangeran ini menemukan cara untuk melemahkan kekuatan dinasti suci Nangong, ucap dari Tuobalin. Mendengar ini, Tuoba Qingtian dengan hormat berkata, apakah yang mulia punya rencana bagus, ucap dari Tuoba Qingtian. Tidak ada rencana bagus, tapi ada satu, dengan rambut hitamnya, dia berkata dengan dingin, kamu mengirim seseorang untuk memenggal kepala Nangong Ruksue, dan kemudian memberikannya kepada guru suci Nangong dalam kapasitas Huang Fu Shengzong, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar kata-kata itu, Tuoba Qingtian terkejut, membungkuk dan berkata, Pangeran bijaksana, dengan cara ini, ketika Master Suci Nangong melihat kematian putri kedua, dia pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang Sekte Suci Huangfu. Saat itu, kedua belah pihak akan terluka, sehingga melemahkan kekuatan dinasti Suci Nangong, ucap dari Tuoba Qingtian. Tuoba Lin mengulurkan satu jari, menunjuk ke kepala Tuoba Qingtian, dan berkata, Jenderal Shen Wu, Anda adalah orang yang penuh kekuatan, tetapi tidak penuh pengetahuan. Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri, namun harus menggunakan otak ketika Anda melakukan sesuatu. Berjuang untuk hak dan kepentingan, Anda tidak bisa hanya memiliki kekuatan, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini, Tuoba Qingtian sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Tuoba Lin dengan kekaguman, Pangeran, Anda benar-benar hebat. Begitu orang kuat dari Nangongseng datang untuk menyerang Huang Fu Shengzong, maka, bagian belakangnya pasti akan kosong, aku bisa memasuki dinasti Nangongseng dalam satu gerakan, ucap dari Tuoba Qingtian. Hahaha, hahaha, Tuoba Lin tertawa, kamu untungnya tidak terlalu bodoh, pergilah, pangeran ini akan beristirahat, dikatakan bahwa kurang tidur tidak baik untuk kulit, ucap dari Tuoba Lin. Pada saat yang sama, ketika pasukan utama akan bergerak, di sebuah lembah yang indah, Feng Qingcheng kepala formasi sedang dalam perjalanan, berdiskusi dengan leluhurnya yang hebat, yaitu Feng Yun. Qingcheng, besok, leluhur akan mewakili leluhur formasi dan berpartisipasi dalam upacara penobatan Tuan Muda Sekte. Setelah upacara, Anda akan menemukan cara untuk membuat Tan Yun secara keliru percaya bahwa dia bisa bersetubuh denganmu. Sebelum kata-kata Feng Yun selesai, Feng Qingcheng memotongnya, dan berkata tidak senang, Gao Su, bagaimana kamu bisa membiarkan Qingcheng melakukan hal yang tidak etis, ucap dari Feng Yun. Anak bodoh, itu bukan berarti benar-benar berhubungan bersertuh, Feng Yun tersenyum, leluhur baru-baru ini mengirim seseorang untuk mengawasi, dan kemudian saya melihat perilaku Tan Yun, dan sebagai hasilnya, Gao Su mengetahui bahwa dia sangat protektif terhadap wanitanya. Jika dia mengira kamu adalah wanitanya, maka kita akan memimpin di masa depan, apakah mengerti, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng menggigit bibir bawahnya, dan setelah keheningan yang lama dia berkata, oke, Qingcheng mendengarkan leluhur, ucap dari Feng Qingcheng. Yah, Feng Yun tertawa, dan dua rasa dingin tiba-tiba muncul dari matanya yang keruh. Tantai Xuanzong binatang ini, berani menamparmu dua kali di gunung kuno Huangfu. Ketika upacara penobatan Tuan Muda Sekte selesai, leluhur akan mengambil waktu untuk memotong tangannya, dan kemudian menghancurkan mayatnya menjadi puluhan ribu keping, ucap dari Feng Yun. Setelah itu, waktu berlalu begitu cepat, malam ini sangat sunyi. Di kamar kerja, seorang lelaki tua berjubah hitam memancarkan aura mematikan, menghadap Murong Sishi yang cantik, dan dengan hormat berkata, selamat Nona, Anda telah dipromosikan ke tingkat pertama alam Vena, ucap dari lelaki tua itu.
Baiklah, Murong Sisi tersenyum, dan berkata, besok aku akan pergi ke artefak gerbang suci untuk menjabat. Aku tidak mengerti situasi gerbang suci sekarang, ceritakan padaku tentang itu, ucap dari Murong Sisi. Budak tua patuh, ucap dari lelaki tua itu. Lelaki tua itu menceritakan kejadian di gerbang suci kepada Murong Sisi. Ketika Murong Sisi mengetahui bahwa Tan Yun akan menjadi tuan muda sekte besok, selain keterkejutan yang dalam di matanya yang indah, ada juga tipu daya dan kelicikan. Nah, wanita ini tahu, begitu Tan Yun naik ke posisi tuan muda sekte, Huang Fu Shengzong akan menjadi berantakan, dan kekuatan utama akan muncul ke permukaan. Untuk sementara kita bisa berdiri diam dan menuai keuntungan, ucap dari Murong Sisi. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk dan berkata, Nona bijaksana, tetapi, Patriark berpikir bahwa Huang Fu Shengzong dalam bahaya. Patriark meminta budak tua ini untuk menjemputmu, ucap dari lelaki tua itu. Apa? Murong Sisi mengerutkan kening dan berkata, saya telah bekerja keras di sini selama beberapa dekade, bagaimana saya bisa pergi begitu saja, ucap dari Murong Sisi. Nona, dengarkan budak tua ini, pria tua berjubah hitam itu berkata dengan penuh semangat. Patriark telah sangat meningkatkan kultivasinya, dia mengatakan bahwa jika dia ingin kamu kembali, paling lama 30 tahun, keluarga Murong saya akan kembali, dan menghancurkan Huang Fu Shengzong. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Murong kami telah diam selama bertahun-tahun, dan inilah saatnya bagi dunia untuk mengetahui bahwa karena keluarga Murong kami dapat menjadi salah satu dari 6 keluarga kuno di zaman kuno, kita masih bisa mengejutkan daratan hari ini, ucap dari pria itu. Mendengar itu, Murong Sisi terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, oke, tapi sebelum aku pergi, aku mungkin harus membawa beberapa orang bersamaku. Nona, siapa? Ucap dari pria tua berjubah hitam bertanya. Aku tidak akan memberitahumu siapa itu, oke? Kamu bisa mundur, beri aku 3 hari, dan aku akan pergi bersamamu dalam 3 hari, ucap dari Murong Sisi. Baik, budak tua pensiun, suara lelaki tua berjubah hitam itu baru saja jatuh, dan dia langsung menghilang dari udara tipis. Lalu pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam muncul dari lembah peri dan berdiri di bawah langit berbintang yang luas, berubah menjadi Tang Xinying dalam gaun hitam. Matanya yang indah menunjukkan pemikiran yang mendalam. Saya tidak berharap dia menjadi tua muda sekte, sepertinya sudah waktunya untuk memberitahunya identitas saya, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying berubah menjadi cahaya hitam, bola-balik di langit malam, melesat ke arah gunung kuno Huang Fu. Malam berangsur-angsur memudar, dan perahu roh dipenuhi dengan murid sekte luar, murid sekte dalam, murid sekte abadi, dan murid sekte suci, menembus langsung ke lautan awan dari segala arah menuju puncak gunung kuno Huang Fu. Matahari terbit di timur, dan waktunya semakin dekat. Ada total 135 perahu roh dengan ukuran berbeda, perahu roh tersusun rapi di kehampaan di depan gunung kuno Huang Fu. Sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, sekte suci, semua murid, diaken, penatua, kepala, total lebih dari 7 juta orang, semuanya datang. Boom! Pada saat ini, pintu kuil Huang Fu yang tertutup perlahan terbuka, dan seberkas cahaya putih melesat keluar dan naik ke langit, berubah menjadi istana surgawi setinggi 100 meter dan lebih putih dari salju. Bas! Kekosongan bergetar, lautan awan berjatuhan, istana surgawi meroket, dan dalam sekejap menjadi setinggi 1000 kaki. Ada 9.999 anak tangga menuju Tiangong. Di bawah anak tangga, ada alun-alun seputih bulu. Segera, alun-alun memanjang dengan cepat dari lautan awan. Dalam sekejap mata, lapangan Tiangong yang megah mencapai radius 100 mil. Pada saat ini, di istana Huang Fu, suara Tantai Xuanzong yang tak terbantahkan keluar, semuanya, masuk, ucap dari Tantai Xuanzong. Segera, orang-orang yang berada di 135 perahu roh, semuanya mendarat dengan mantap di alun-alun, dan orang yang mengemudikan perahu roh, memasukkan perahu roh ke cincin penyimpanan mereka masing-masing. Kepala setiap divisi sekte suci akan memimpin para pemimpin dan murid senior mereka,
dan ketika mereka berdiri dari cabang di alun-alun, suara Tantai Xuanzong yang tidak diragukan terdengar lagi. Apakah itu sekte dalam, atau murid dari 10 divisi Xianmen, dan Shengmen? Tidak perlu memisahkan tim, berdiri saja, semua orang bisa menyebar, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mendengar kata-kata itu, lebih dari 7 juta murid menyebar pada jarak beberapa kaki dan tersebar di seluruh alun-alun. Melihat ke bawah dari langit, itu adalah bagian dari kegelapan, dan sangat besar sehingga belum pernah terlihat sebelumnya, dan itu cukup spektakuler. Di depan lebih dari 7 juta murid, ada ribuan diaken dari sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci. Di depan diaken, ada ribuan penatua. Di depan para tetua, ada Shen Subing, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Dongfang Shangzi, Sima Yu, Su Liunian, kepala 9 gerbang suci berdiri berdampingan. Di sisi kanan 9 kepala, Gongsun Yangchun, kepala gerbang suci alkemia, jatuh di kursi naga tidak senang atau sedih. Meskipun wajah Gongsun Yangchun terlihat tenang, namun hatinya sudah meledak karena marah. Dalam 3 hari terakhir, setiap kali dia ingat bahwa Tan Yun menyebabkan dirinya mematahkan kakinya, dia bermimpi membunuh Tan Yun. Tan Yun, bajingan kecil, jangan terlalu senang. Ketika upacara penobatanmu selesai, kepala ini akan membiarkan pelayan klan Jin yang mati menangkapmu dan menghancurkanmu berkeping-keping, ucap dari Gongsun Yangchun di dalam hatinya. Swiss Swiss Swiss. Ketika saatnya tiba, di lautan awan yang luas, 10 sosok turun dari langit, berubah menjadi 10 lelaki tua, dan terbang di depan 10 kepala sekte suci. Orang pertama adalah Patriark Agung Divisi Alkemia, yang bernama Jin Xianghai, dia juga adalah seorang penatua agung klan Jin. Orang kedua adalah leluhur divisi artefak yang bernama Zhonglibo. Orang ini adalah pengurus rumah tangga besar keluarga Zhongli. Orang ketiga adalah leluhur jimat, yang bernama Tuoba Qingtian. Orang ini adalah jenderal dari dinasti Tuoba Sheng. Orang keempat adalah leluhur besar divisi formasi, yang bernama Feng Yun. Orang ini adalah leluhur agung Feng Qingcheng. Orang kelima adalah leluhur dari divisi jiwa binatang, yaitu Si Tu Wuhen. Orang ini juga memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun. Dia adalah suami Zhu Geyu, master istana jiwa abadi saat ini. Orang keenam adalah leluhur dari divisi guntur angin yang bernama Zheng Long. Orang tua ketujuh di sampingnya adalah Ge Qiukong, leluhur keenam divisi guntur angin. Cicit Ge Qiukong, Ge Qin, meninggal di tangan Tuoba Yingying. Ge Qiukong juga memohon kepada Tan Yun untuk membiarkan Tuoba Yingying melepaskan Ge Qin, tetapi Tan Yun tidak bergeming dan membiarkan Tuoba Yingying membunuhnya. Dan Zheng Long adalah guru Ge Qiukong. Keduanya, guru dan murid tidak sabar untuk membantai Tan Yun, Tuoba Yingying, dan Tantai Xuanzong. Orang tua ke-8 adalah leluhur dari divisi jiwa kuno, yang bernama Cao Yue. Orang tua ke-9 adalah leluhur agung dari divisi jiwa suci, yang bernama Dongfang Dao Yuan. Orang tua ke-10 adalah leluhur dari divisi 5 jiwa, yaitu Wei Ye. 9 leluhur agung, dan leluhur ke-6 Ge Qiukong dari divisi guntur angin, saling mengangguk, dan menyapa untuk menjawab para murid. Lalu setelah beberapa saat, tiba-tiba, suara gelombang pasang bergema dari belakang alun-alun, dan 10 leluhur dari 9 divisi melihat murid mereka tiba-tiba menyusut, masing-masing memikirkannya. Ada lebih dari 7 juta murid di pintu luar, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci, kemudian berbalik untuk melihat, dan melihat ratusan ribu murid penegak hukum dari pintu luar, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci, mereka berlutut di belakang alun-alun. Segera, Guan Xuankong, leluhur penegak hukum kedua, dan Guan Xuankui, leluhur penegakan hukum ketiga, berjalan berdampingan. Setiap kali mereka mengambil langkah, mereka melintasi jarak beberapa mil dan berjalan menuju Tiangong, 100 bermil-mil jauhnya. Kedua bersaudara itu diikuti oleh 20 lelaki tua dengan basis kultivasi yang tak terduga, dan 20 dari mereka juga merupakan leluhur penegak hukum. Di belakang 22 leluhur penegak hukum, Yuan Feng,
kepala penegak hukum sesepuh gerbang suci, terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin penyimpanannya, dan karpet merah tersebar di tanah. Yuan Fengjun membentangkan karpet sampai ke dasar tangga menuju istana surgawi. Segera, karpet dibentangkan di 9.999 anak tangga menuju istana surgawi. Swiss. Pada saat ini, 22 leluhur penegak hukum naik ke udara, menyapu 9.999 langkah, tersebar dengan tatapan serius, dan berdiri di kedua sisi istana. Wosh! Pada saat ini, dua sosok melewati para murid dan terbang di luar istana, berdiri di antara 22 leluhur penegak hukum. Keduanya tidak lain adalah Master Sekte Lama, Tan Tai Yu, dan Master Sekte saat ini, Tan Tai Xuanzong. Bawahan telah melihat Master Sekte Lama, dan Master Sekte, 10 leluhur dari 9 divisi yang mengambil alih dari panggung, melipat tinju mereka dan sedikit membungkuk. Bawahan bertemu dengan Master Sekte Lama, dan Master Sekte. Di belakang 10 leluhur besar dari 9 divisi, apakah itu kepala 10 divisi Sekte Suci, atau murid Sekte luar, mereka semua berlutut kepada Tan Tai Yu dan Tan Tai Xuanzong. Semuanya bangun, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Meskipun suara Tan Tai Xuanzong lembut, itu jelas terdengar di telinga semua orang. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari lebih dari 7 juta orang meraung dan berdiri. Tan Tai Xuanzong menatap Yuan Feng di bagian bawah tangga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Penetua penegak hukum, upacara penobatan Tuan Muda Sekte, mari kita mulai, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Bawahan patuh, ucap dari Yuan Fengjun. Setelah itu, Yuan Fengjun berkata lagi dengan keras, berlututlah dan dengarkan kata-kata terakhir para leluhur, ucap dari Yuan Fengjun. Mendengar kata-kata itu, di bawah tangga, 10 leluhur agung dari 9 divisi, akhirnya berlutut kali ini. Semua orang di alun-alun juga berlutut. Suara keras Yuan Feng bergema di alun-alun, dengan jelas mencapai telinga semua orang. Instruksi terakhir dari Patriark. Pedang ilahi berdiri di gurun. Saya menyesal dalam hidup ini. Butuh 30.000 tahun, dan saya mati dalam depresi, dan aku masih belum memenangkan bantuan pedang ilahi. Ini adalah penyesalanku. Keinginanku, aku berharap sekte ini akan disukai oleh pedang ilahi dan memenuhi penyesalanku, pendekar pedang akan mendapatkan posisi Tuan Muda Sekte, dan ketua sekte tidak boleh melanggar, jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Kepala-kepala penegak hukum ini mengumumkan bahwa upacara penobatan Raja Muda secara resmi dimulai. Tuan Muda Sekte Tan Yun, tolong, ucap dari Yuan Fengjun. Begitu suara itu jatuh, bayangan ungu menyapu dari puncak gunung kuno Huangfu ke lapangan Tiangong. Ketika bayangan itu menghilang, itu berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu dan muncul di keramaian. Punggung Tan Yun lurus, lengannya ditekuk, dan dia memegang pedang ilahi di kedua tangannya, pedang mulai menyusut menjadi 1 inci, dan Tan Yun berjalan di atas karpet merah cerah menuju Tiangong, 100 mil jauhnya. Setiap kali Tan Yun mengambil langkah kecil, dia melintasi jarak 30 kaki. Embusan angin menderu di atas alun-alun, membuat jubah ungunya bergetar dan mengacak-acak rambutnya, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kedamaian di matanya. Adegan lebih dari 7 juta orang berlutut sangat spektakuler, dan pemandangan dari ketinggian membuat orang berdarah. Pada saat ini, suara keras Yuan Feng terdengar, dan dia mulai membaca proses pertumbuhan Tan Yun dengan penuh semangat. Tuan Muda Sekte Tan Yun, Dinasti Suci Huangfu, orang-orang dari kota meteorit. Pada usia 15, dia berpartisipasi dalam kompetisi seleksi, di bawah kesaksian Mu Mengyi. Dia menonjol dalam kompetisi kota meteorit dan menjadi nomor 1, dia kuat dan masuk sekte, dan dia menyembah pintu luar. Dalam pertempuran daftar naga, dia menjadi terkenal di pertempuran pertama dan menjadi pemimpin daftar itu. Memasuki uji coba Valgat Canyon, tidak ada lawannya dalam uji coba itu. Sejak Tuan Sekte Muda bergabung Sekte Suci Huangfuku, itu adalah jalan yang bergelombang. Dalam mengejar sekte, selangkah demi selangkah, menggunakan ketenangan dan kekuatan untuk membunuh musuh yang kuat.
Ketika Tuan Muda Sekte dipromosikan menjadi murid Sekte Dalam, 9 kepala Sekte Dalam menganggap Tuan Muda Sekte sebagai sampah berkualitas rendah dan menolak untuk memasuki Sekte Dalam. Untungnya, Tetua Agung Sekte Luar, Sen Qingqiu, dapat menetapkan Tuan Muda Sekte di Sekte Dalam Danmai dan menjadi seorang tukang di Taman Pengobatan Lingshan Murid Dalam. Kemudian, Tuan Muda yang naik ke lantai 108 dari Menara Ruang Waktu Biji Sesawi berkualitas tinggi, menciptakan mitos milik murid Sekte Dalam. Tuan Muda mewakili Sekte saya ke Sekte Abadi-Abadi dalam kompetisi 4 seni. Tuan Muda Sekte sendiri yang mengubah keterpurukan, dan membiarkan kompetisi alkemia memenangkan tempat pertama di antara 3 sekte kuno. Setelah itu, kompetisi 9 divisi Sekte Dalam, Tuan Muda dengan kekuatani melawan jenius dari berbagai divisi, naik ke puncak daftar Wolong Sekte Dalam, mengejutkan 9 divisi Sekte Dalam. Pada saat yang sama, dalam uji coba Tanah Abadi 2 kali, Tuan Muda telah membunuh hampir 10.000 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, dan itu mengejutkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Di pertengahan tahun, Tuan Muda pertama kali pergi ke Xianmen Danmai, mewakili Sen Subing, yang masih tetua divisi alkemia pada waktu itu, dan bersaing dengan semua tetua Xianmen Danmai dalam keterampilan alkimia mereka, dengan satu pukulan, itu mengejutkan untuk didengar. Kemudian, Tuan Muda meninggalkan divisi alkemia. Sebelum Tuan Muda pergi, dia mengeluarkan janji pesan kepada Master Sekte saat ini. Pesan itu terikat untuk memimpin divisi berjasa ke kenaikan yang kuat, dan itu pasti akan memenangkan kejuaraan di kompetisi 10 divisi Xianmen. Tuan Muda Sekte akan melakukan apa yang dia katakan. Pada akhirnya, dalam kompetisi 10 divisi Xianmen, dia mengalahkan lawan-lawannya dengan kuat dan memenangkan reputasi nomor 1 di Xianmen. Dalam beberapa tahun berikutnya, di bawah kepemimpinan dan perlindungan Tuan Muda Sekte, para murid Sekte kami membantai semua murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, di medang pertempuran para dewa, dan menyelamatkan nyawa Master Sekte Muda. Tuan Muda Sekte telah dipilih dari kota Bintang Jatuh, sepanjang jalan, dalam waktu kurang dari 30 tahun, dia telah menulis legenda miliknya lagi dan lagi, membuat legenda bagi Huang Fu Shenzong saya. Tuan Muda membuktikan bahwa Huang Fu Shenzong harus menunjukkan kepada dunia arti sebenarnya dari tidak takut pada kekuatan, tidak takut pada musuh yang kuat, dan terus meningkatkan diri. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Sekte, dengan kekuatan di tingkat ketiga alam jiwa suci, bersaing dengan para jenius dari kesempurnaan agung alam jiwa suci dalam kompetisi 10 murid inti Sekte Suci, dan menjadi peringkat, dan itu membuat rekor impresif dalam kompetisi. Kemampuan tantangan lompatan katak Tuan Muda tidak tertandingi, dan bakatnya bahkan lebih tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Akan ada hadiah untuk kerja kerasnya. Oleh karena itu, tanggung jawab besar jatuh ke Tuan Muda Sekte. 3 hari yang lalu, Tuan Muda Sekte melanggar hukum besi, bahwa sebelumnya tidak seorang pun, termasuk Patriark, yang dapat menaklukkan pedang ilahi selama hampir 60.000 tahun. Ada begitu banyak perbuatan Tuan Muda, tetapi kepala tetua penegak hukum ini hanya memiliki sedikit kata. Sulit untuk mengatakannya dengan jelas, dan jalannya jelas. Secara keseluruhan, proses pertumbuhan Tuan Muda adalah proses yang memang layak dan belum pernah terjadi sebelumnya, ucap dari Yuan Fengjun. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Feng, Sen Subing, Sen Wende, Sen Qingqiu, dan bahkan para murid dari divisi berjasa pintu luar, pintu dalam, dan pintu abadi meneteskan air mata yang rumit. Di seluruh hadirin, lebih dari 80% murid, penuh dengan air mata di matanya. Tidak hanya semua murid yang terkesan, bahkan semua mata-mata harus mengakui bahwa Tan Yun adalah monster yang belum pernah terlihat dalam sejuta tahun. Pada saat yang sama, mata-mata ini tahu bahwa jika monster seperti itu menjadi penguasa dan tidak ditundukkan oleh dirinya sendiri, konsekuensinya adalah mimpi buruknya sendiri. Ketika Yuan Fengjun selesai berbicara, Tan Yun yang tampak tenang, telah melewati kerumunan yang berlutut ratusan mil dengan pedang di tangan, menaiki 9.999 anak tangga, dan muncul di Tiangong yang tertutup,
di depan gerbang. Yuan Fengjun berkata dengan keras, "Tuan Muda Sekte Tan Yun, bersiaplah untuk bertemu dengan Patriark," ucap dari Yuan Fengjun. Boom! Tiba-tiba, pintu yang tertutup, yang tingginya ratusan kaki, perlahan terbuka. Namun di dalam istana, terdapat sebuah patung yang tingginya mencapai 300 kaki. Patung lelaki tua ini, yang berusia sekitar 80 tahun, terlihat baik, tetapi mengungkapkan ambisi di matanya. Patung itu adalah Patriark Huang Fu Shengzong, yang bernama Huang Fu Lingqiao. Sambil memegang pedang ilahi, Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada Huang Fu Lingqiao, dan berkata dengan keras, "Murid Tan Yun, saya telah melihat Patriark, murid ini meyakinkan Anda bahwa Huang Fu Shengzong yang Anda dirikan, akan dipulihkan ke kekuatan puncaknya, dan tidak hanya akan memulihkan kekuatan puncaknya, tetapi juga..." Tan Yun tiba-tiba berhenti berbicara, kemudian berbalik, dan melihat ke bawah ke lebih dari 7 juta orang di kerumunan. Dia memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat pedang, menunjuk ke langit, dan berkata dengan keras, "Aku juga akan membuat Huan Fu Shenzong berada di puncak hukuman surgawi," ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, suara yang sangat keras dan membuat semua orang merinding ketika mendengarnya jatuh. "Tuan Sekte Muda itu perkasa. Tuan Sekte Muda itu perkasa," ucap dari semua orang. Pada saat ini, Tan Yun memegang pedang dan sangat agung. Pada saat ini, 90% dari jutaan murid tidak terlalu memikirkannya, mereka bertanya pada diri sendiri, perbuatan Tuan Muda Sekte benar-benar membuat mereka terkesan. Kemudian, di tengah semua perhatian, Tantai Xuanzong tersenyum dan menyerahkan sebuah token emas kepada Tan Yun, yang diukir dengan 3 karakter, Tuan Muda Sekte. Tan Yun dengan hormat mengambil token itu, dan kemudian, bersama dengan pedang ilahi, token itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. "Yuner, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada murid-murid saya?" ucap dari Tantai Xuanzong. "Seharusnya yang ingin murid katakan sudah selesai," ucap dari Tan Yun mengejutkan semua orang. "Iya." Tantai Xuanzong memuji dengan matanya, "Apa yang baru saja Anda katakan kepada leluhur, Master Sekte ini percaya bahwa Anda akan melakukan apa yang Anda katakan, dan Master Sekte ini optimis tentang Anda," ucap dari Tantai Xuanzong. "Terima kasih Master Sekte," ucap dari Tan Yun membungkuk. Lalu setelah itu, Tantai Xuanzong melihat ke semua orang, dan kemudian berkata, "Master Sekte memerintahkan semua orang bangkit. Semuanya, jika kalian tidak keberatan dengan masalah Tuan Muda Sekte, maka Master Sekte akan mengeluarkan hadiah untuk kompetisi inti Sekte Suci untuk 10 murid teratas," ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah kata-kata itu jatuh, Jin Xianghai maju selangkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Master Sekte, bawahanmu keberatan," ucap dari Jin Xianghai. "Oh, Tuan Jin, tolong beritahu saya," ucap dari Tantai Xuanzong. Ekspresi tenang Tantai Xuanzong memenuhi hatinya dengan amarah. "Kembalilah ke Sekte Master," Jin Xianghai berkata dengan benar, "setahun yang lalu, pertempuran untuk Tuan Muda Sekte telah diputuskan oleh 9 leluhur besar dari 9 divisi, bersama denganmu. Pertempuran telah diputuskan sebelumnya, hari ini ada upacara penobatan Tuan Muda Sekte, jadi..." Tanpa menunggu kata-kata Jin Xianghai, Guan Xuankong, leluhur kedua penegak hukum di sisi kiri istana, tiba-tiba berteriak, "Jin Xianghai, kamu sombong, Tan Yun dinobatkan sebagai Tuan Muda Sekte menurut ajaran para leluhur. Posisimu dibenarkan, kamu harus berhenti bicara omong kosong lagi," ucap dari Guan Xuankong. "Guan Xuankong, kamu benar," Jin Xianghai berkata sambil tersenyum, "kalau saja leluhur agung memiliki pendapat tentang ini. Jika demikian, mengapa leluhur agung ini menarik kembali apa yang baru saja dia katakan?" ucap dari Jin Xianghai. Suara Jin Xianghai mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia tidak pernah percaya bahwa leluhur besar lainnya akan memudahkan Tan Yun menjadi Master Sekte Muda. Seperti yang diperkirakan, leluhur jimat, yaitu Tuoba Qingtian mengambil langkah tiba-tiba, dan berkata dengan keras, "Kata Patriark Jin sangat benar, bagaimanapun juga, pertempuran Tuan Muda Sekte telah diputuskan sebelumnya, jika tidak diputuskan,
maka kita 9 putra suci dan putra suci divisi tidak akan mundur. Jika kita tidak mundur, ada anak suci dan putri suci yang berkultivasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hanya mengandalkan Tan Yun, bagaimana dia bisa masuk 10 besar? Bisa atau tidak masuk, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan menyentuh pedang ilahi. Bagaimana dia bisa dikenali oleh pedang ilahi dan menjadi tuan sekte muda, ucap dari leluhur jimat. Pada saat ini, kecuali Zhong Libo, leluhur artefak, dan Feng Yun, leluhur formasi, leluhur lainnya dengan lantang berbicara. Itu benar, Patriark Tuoba benar, Tan Yun menjadi tuan muda sekte, itu memiliki nama yang salah. 7 leluhur agung di 9 divisi sangat tangguh, dan mereka menunjuk ke Tan Yun dan Tantai Xuanzong. Saat ini wajah Tantai Xuanzong dan Tantai Yu pucat, ketika ayah dan anak hendak membantah, ekspresi Tan Yun tetap tenang dan berkata, Master Sekte, masalah ini disebabkan oleh murid, dan murid akan menyelesaikannya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, ayah dan anak itu merenung sejenak. Setelah itu, keduanya mengangguk. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap 7 patriark agung, dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan tuan muda ini menebak pikiran batin kalian, jika tuan muda ini tidak salah, tuan muda sekte ini akan menjadi leluhur ketika aku naik tahta. Sebenarnya kalian belum berani memberontak di depan semua orang, jadi kalian tidak menghalangi proses upacara penobatan Master Sekte Muda barusan. Alasan mengapa kalian mengatakannya sekarang, adalah karena ujung tombaknya ditujukan pada tuan muda ini untuk 2 tujuan. Pertama, membiarkan tuan muda ini bersaing dengan 9 orang suci atau putri suci di divisi kalian. Kedua, jika aku kalah, maka aku akan dihapuskan menjadi tuan muda, ucap dari Tan Yun. Begitu kata kedua keluar, 7 leluhur agung memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena setiap kata Tan Yun adalah apa yang ingin mereka katakan selanjutnya. Hehehehe, Jin Xianghai membelai janggutnya dan tersenyum, membungkuk sedikit kepada Tan Yun dan berkata, Tuan muda benar-benar orang yang ceria, dan Anda juga seorang master yang baik di masa depan, yang tahu bagaimana bersimpati dengan kebaikan bawahannya. Tuan muda sekte, jika kamu tidak mengalahkan putra suci dari divisi alkemia saya, divisi alkemia saya akan naik dan saya pasti tidak akan menerima Anda, bawahanku juga pasti memikirkan hal yang sama. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah, Jin Xianghai bangkit, melihat kembali ke semua pemimpin senior dan murid alkemia dan berkata dengan sungguh-sungguh, jawab leluhur yang hebat ini, jika Tuan Sekte Muda tidak dapat mengalahkan murid di divisiku, dia memilih untuk mundur untuk pertempuran Master Sekte Muda, dan dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar, anak suci, apakah kalian menerimanya, ucap dari Jian Xianhai. Tidak puas, ucap dari Gongsun Yangchun adalah yang pertama berteriak. Segera, semua orang di pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci divisi Alkemua berteriak, saya tidak setuju, ucap dari semua orang dari divisi Alkemua. Hehehe, setelah Jin Xianghai tersenyum dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia melihat ke belakang dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan muda sekte, Anda lihat mereka tidak puas, ucap Jin Xianghai. Pada saat ini, yang mengejutkan Tan Yun, Tantai Xuanzong dan bahkan semua orang, Zhong Libo, leluhur artefak yang belum membuka mulutnya, mengambil langkah lambat, membungkuk sedikit kepada Tan Yun dan berkata, kamu telah menjadi tuan muda, ini adalah kehendak Tuhan, bawahan Zhong Libofu menerima Anda, ucap dari Zhong Libofu. Sue Juechen, kepala artefak pintu suci di belakang Zhong Libo, membanting kepalanya seperti lampu, dan berkata dengan keras, semua orang di artefak saya akan melayani Tuan Sekte Muda, ucap dari Su Juechen. Segera, semua orang di pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci divisi artefak, semua berbicara serempak, dan suara itu mengguncang langit, artefak saya akan melayani Tuan Sekte Muda, ucap dari semua orang di divisi artefak. Segera setelah itu, Feng Yun, leluhur formasi, mengambil langkah dan menatap Tan Yun, saya juga melayani Anda dalam formasi,
dan Anda tidak perlu bersaing dengan putra dan putri suci, dan kami ada untuk mendukung Tuan Sekte Muda, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, mendengar suara surga, formasi saya melayani Tuan Sekte Muda, ucap Davi Feng Qingchen. Setelah itu, semua orang dalam formasi berteriak setuju. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa leluhur artefak dan leluhur formasi bertekad untuk memenangkannya. Pada saat yang sama, Tan Yun juga jelas tahu, bahwa jika pihak lain gagal untuk menang, konsekuensinya jelas akan diburu. Karena Tan Yun jelas tahu, Tantai Xuanzong dan Tantai Yu secara alami akan melihatnya secara menyeluruh. Setelah itu, kepala divisi lainnya. Mereka semua mengancam bahwa hanya Tan Yun harus mengalahkan putra dan putrinya setelah 9 tahun. Baru kemudian setelah itu, Tuan Muda Sekte akan diputuskan. Pada saat ini, kepala divisi itu berjanji untuk menguji Tan Yun dengan leluhur besar dari berbagai divisi dan hanya setelah Tan Yun lulus ujian, dia dapat menjadi raja. 9 tahun kemudian, bahkan jika Tan Yun dapat mengalahkan putra dan putri suci yang menantangnya, selama dia gagal dalam ujian, dia akan menghapus Tuan Sekte Muda Tan Yun. Setelah mendengar ini, meskipun Tantai Yu dan Tantai Xuanzong telah memperkirakannya, tetapi itu benar-benar terjadi, mereka tidak bisa tidak memenuhi dada mereka dengan kemarahan. Master Sekte Tua, Master Sekte, Anda tidak perlu peduli, Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada murid ini, ucap dari Tan Yun sambil membungkuk. Kemudian setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke leluhur besar dari berbagai divisi dan berkata dengan keras. Oke, janji 9 tahun, Tuan Muda ini setuju. 9 tahun kemudian, kalian masing-masing akan mengirim salah satu orang suci, dan putri yang paling kuat untuk menghadapi Tuan Muda ini. Namun, duel ini bukan duel biasa, jadi ayo bertarung sampai mati, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya, banyak yang bisa berubah dalam 9 tahun. Setelah 9 tahun pengasingan, dia akan membunuh semua putra suci dan putri suci yang menantangnya, dan menjadi pembantaian anjing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.